Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua, teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Ketemu lagi bareng aku, Isnawati. Nah, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang daftar pertanyaan untuk beasiswa dan juga gimana sih cara menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini saya fokuskan pada beasiswa pendidikan Indonesia kategori GTK. Kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu biasanya kita disuruh memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau di sini tips dari saya itu kalian harus betul-betul pede memperkenalkan diri kalian dan jangan ragu-ragu untuk menyebutkan prestasi ataupun kelebihan-kelebihan yang kalian miliki. Tapi ingat ya teman-teman, nggak boleh lebay gitu ya. Jadi jawab aja sesuai dengan kelebihan yang teman-teman miliki. Jangan sampai kita terlihat bohong gitu. Jadi jawab dengan sejujur-jujurnya. Kemudian yang kedua, yaitu mengapa Anda tertarik untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, pertanyaan ini biasanya ditanyakan sama pewawancara untuk melihat bagaimana komitmen kita untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi ketika kita mendapatkan beasiswa ini, apakah kita komitmen atau enggak, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan, saya tertarik mendapatkan beasiswa ini karena saya memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, beasiswa ini juga akan memberi saya kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan profesional yang tentu akan memperluas pengetahuan dan keterampilan saya sebagai seorang guru ataupun tenaga kependidikan. Nah, itu termasuk salah satu referensi jawaban yang bisa teman-teman pakai. Atau kalian punya jawaban lain, misalnya saya memiliki komitmen untuk menambah kompetensi yang saya miliki, juga bisa seperti itu. Pertanyaan yang ketiga adalah, biasanya kita ditanyakan tentang apa yang membuat kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, di sini pewawancara itu ingin melihat apakah kita ini merupakan orang yang pantas untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi teman-teman bisa menjawab dengan cara, saya percaya bahwa saya layak mendapatkan beasiswa ini karena saya memiliki pengalaman yang solid dalam bidang pendidikan, baik sebagai guru maupun sebagai tenaga kependidikan. Jadi sini pengalamannya seperti apa bisa diceritakan. Kemudian juga misalnya teman-teman itu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, proyek pembelajaran inovatif dan kolaboratif dengan rekan sejawat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, hal itu juga bisa kalian sebutkan. Kira-kira nanti kan ditanyain, kalau misalnya teman-teman bilang, saya aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nanti akan ada pertanyaan sanggahan, kegiatan ekstrakurikuler seperti apa, kemudian apa sih kontribusi kita dalam kegiatan tersebut, kemudian bagaimana hasilnya, biasanya ditanyakan seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan sanggahan. Jadi, tipsnya adalah kalian jawab sesuai dengan yang kalian lakukan di sekolah, gitu. Kemudian ke pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda berencana menggunakan beasiswa ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Nah, jadi di sini pewawancara menanyakan ini untuk melihat rencana masa depan kita dengan menggunakan beasiswa ini. Nah, jadi kita bisa menjawab seperti ini, jika saya diberikan beasiswa ini, saya akan menggunakan dananya untuk mengikuti berbagai pelatihan, kemudian saya akan mempelajari hal-hal A, B, C, D, bisa seperti itu. Kemudian juga saya akan berbagi pengetahuan dan keterampilan baru dengan rekan-rekan di sekolah, dengan siswa, serta juga saya akan melibatkan diri dalam misalnya inisiatif pengembangan kurikulum. Dari hasil saya kuliah tadi, dengan bantuan beasiswa ini, saya bisa membantu mengembangkan sekolah. Nah, bisa seperti itu. Jadi, bagaimana kesungguhan yang kita miliki untuk meyakinkan pewawancara bahwasanya kita juga punya rencana masa depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ke pertanyaan yang kelima. Apa pengalaman, nah ini ya,
Jadi kita ditanyakan tentang pengalaman teman-teman. Apa pengalaman Anda dalam mengajar atau bekerja di bidang pendidikan? Nah, di sini kita akan ditanyakan pengalaman kita bekerja. Misalnya kalau teman-teman udah ngajar selama 10 tahun, 20 tahun, ya diceritakan. Atau teman-teman ngajarnya di sekolah, misalnya di sekolah terpencil, itu kalian juga bisa ceritakan. Kemudian, apa saja sih pengalaman yang lain gitu, selain mengajar juga bisa kalian ceritakan. Misalnya, kalian pernah ngikutin pelatihan pengembangan kurikulum, ataupun kalian pernah mengalami tantangan dalam mengajar, dalam menciptakan lingkungan belajar yang interaktif pada siswa, juga kalian bisa menceritakan hal tersebut. Kemudian kita ke pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan sesama guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pewawancara ingin mengetahui bagaimana kita bisa berkolaborasi. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa menjawab bahwasanya berkolaborasi itu sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi perlu adanya kolaborasi, entah itu sesama guru ataupun dengan siswa, kemudian masyarakat sekitar. Nah, di sini kita bisa, misalnya teman-teman aktif dalam forum diskusi atau pertemuan profesional, misalnya MGMP, ataupun kalau misalnya kalian itu mantan CGP dan sekarang sudah menjadi GP, itu kan ada tuh komunitas guru penggerak di daerah tersebut. Nah, di situ kalian juga bisa pakai itu. Misalnya, saya tergabung dalam komunitas guru penggerak di Kabupaten A, Kabupaten B, angkatan sekian. Nah, itu juga bisa kalian sebutkan. Kemudian, apa sih yang kalian lakukan di dalam komunitas tersebut? Misalnya, berbagi ide, pengalaman, praktik terbaik. Nah, saya juga, misalnya kalau di MGMP, apa sih kegiatan di MGMP itu? Gitu, kalian bisa jelaskan. Kemudian juga, kalau misalnya kalian punya komunitas praktisi, nah, apa sih yang dilakukan di komunitas praktisi? Apa yang teman-teman pernah bagikan di komunitas praktisi? Kemudian solusi, misalnya ada masalah apa, kalian disuruh menceritakan nanti masalah apa yang ada di komunitas tersebut, dan bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan sanggahan kembali gitu. Jadi, kita kayak bercerita sama pewawancara. Kemudian yang terakhir, bagaimana pendekatan Anda dalam mengatasi tantangan yang dihadapi gitu. Nah, di sini kita akan ditanyakan tentang apakah ada tantangannya gitu. Nah, di situ kalian misalkan sebutkan sulit untuk bekerja sama dengan guru-guru yang sudah senior, misalnya seperti itu. Nah, di sini cara Anda mengatasi tantangan tersebut. Nah, kita sebutkan mengatasinya seperti A, B, C, D, dan E. Kemudian ada juga nanti pertanyaan tentang kelemahan yang kita miliki. Nah, jadi misalnya kita kelemahannya, aduh kayaknya saya kurang fasih dalam bicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu bisa juga kalian jadikan, misalnya itu salah satu kelemahan kalian, kalian bisa sebutkan. Dan kemudian nanti itu ditanyakan bagaimana cara kalian mengatasi kelemahan tersebut. Nah, itu dia beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini nggak semua karena nanti takut videonya kepanjangan. Saya akan bikin untuk part 2 beberapa pertanyaan untuk wawancara beasiswa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Di sini saya fokuskan pada beasiswa BPI kategori GTK. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.